Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Selamat malam, selamat kita rehat, dan kiranya kekuatan firman dan kekuatan roh menyertai setiap kita. Haleluya, mantap. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau senantiasa mengingatkan kami, menyelamatkan kami dari keadaan apapun kami. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membawa kita dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15, 17, dan 18. Demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati-hati orang yang remuk. 17. Aku murka karena kesalahan kelobahannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tapi aku menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan aku akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Haleluya. Kalau kita baca dari Yesaya 57 ayat 1 sampai 14, di sana kita lihat bagaimana orang Israel bangga dengan segala dosa dan kejahatannya, bangga dengan segala hawa nafsunya, bangga dengan segala kesombongannya, bangga dengan segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Dan akhir zaman ini juga kita melihat ada orang bangga yang korupsi, menunjukkan senyumnya ketika ditangkap. Bukan lagi merasa malu, merasa bisa tertunduk, tetapi dengan suka hatinya. Ini orang yang tidak tahu malu. Tapi saya mau katakan kepada kita, supaya kita tahu malu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu malu, sebagaimana kita katakan, You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Engkau adalah bagian hidupku ya Tuhan. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, sebagaimana Pemazmur 119 ayat 57. Jadi kalau Tuhan menjadi bagian hidup kita, saya yakin dan takut akan Tuhan itu akan dimasukkan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bangga dengan dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya tema kita adalah Tuhan turun ke level kita untuk menyelamatkan kita. Why? Untuk apa? Dan Alkitab mengatakan jelas dia ada di tempat yang maha tinggi. Tapi untuk apa dia turun? Untuk turun ke level kita. Wow. Itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Karena memang tidak masuk akal lagi kalau kita yang naik. Tapi Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan rahmat, rela turun. Dikatakan untuk apa? Untuk bersama-sama yang rendah hati. Orang-orang yang remuk dan rendah hati. Haleluya, miliki selalu remuk hati. Tadi pagi saya katakan remuk hati, remuk jiwa, remuk hancur, patah hati di hadapan Tuhan, membuat Tuhan dekat kepada kita. Dan ya kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Allah. Orang-orang yang rendah hati akan senantiasa mendapatkan perhatian. Orang-orang yang remuk hati akan senantiasa mendapat perhatian. Kata firman Allah yang kedua, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Jadi dia memberikan semangat bagi orang-orang yang rendah hati dan kekuatan bagi mereka. Yang ketiga, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bayangkan orang remuk hati kalau tidak dikuatkan oleh Tuhan, tidak diberikan semangat, tidak dihidupkan oleh Tuhan, orang itu mungkin bisa bunuh diri, ya. Karena dosa-dosa yang mendakwa, menuduh dia, setan mulai masuk, ambil aja baygon saya. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, jangan melakukan hal yang jalan-jalan pintas. Selalulah datang kepada Tuhan, Allah penuh rahmat. Yang terakhir dikatakan, untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita berdosa datang kepada Tuhan, Tuhan itu rela turun, Yesus Kristus turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Demikian kehidupan kita. Kalau kita mau
diselamatkan, mari kita datang kepada Yesus yang sudah datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia Allah 100%, tapi dia juga manusia yang mengerti segala pergumulan, yang mengerti segala penderitaan, yang mengerti segala keadaanmu. Itu sebabnya saya mau katakan, Tuhan turun ke level kita untuk menyelamatkan kita. Dan ketika Tuhan turun ke level kita, bukan karena dia mau kita binasa, melainkan supaya kita diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya mau katakan, terimalah apa yang dilakukan oleh Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tetapi selalulah memiliki apa yang dikatakan oleh firman, remuk hati dan rendah hati di hadapan Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman menjadi kekuatan bagi hidup kami. Engkau mau turun ke level kami yang rendah ini, bukan karena engkau berdosa, tetapi karena engkau melihat kami tidak akan pernah mampu. Impossible bagi kami untuk bisa kami menguduskan diri kami, menyelamatkan diri kami. Dan kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.